till the day I die. Beredar kabar bila minggu ini hingga minggu depan adalah waktu bagi Miss Hilgers dan Eliano Reijenders untuk menjalani sumpah WNI. Sesuai kesepakatan, sumpah itu akan dilakukan di Belanda. Tentu, sebuah hal yang cukup mengejutkan karena biasanya sumpah WNI dilakukan di Indonesia. Namun untuk kasus Miss Hilgers dan Eliano Reijenders memang harus dilakukan di Belanda, mengingat mereka belum bisa ke tanah air. Hal inilah yang membuat media Belanda mulai menyoroti apa yang dilakukan oleh Indonesia. Pasalnya, demi bisa mendapatkan pemain tersebut, lantas sorotan-sorotan seperti apa yang kita maksud seperti ini. Saat ini, PSSI tengah diburu waktu untuk menyelesaikan proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reijenders. Dan batas waktu yang harus disanggupi oleh PSSI cuma sampai tanggal 24 September 2024 mendatang. Sebab tanggal itu adalah batas maksimal bagi setiap tim untuk mendaftarkan pemain-pemainnya dalam melanjutkan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Maka dari itu, jika Hilgers dan Eliano bisa bergabung dengan timnas Indonesia, maka proses naturalisasi mereka harus selesai sebelum tanggal tersebut. Dan jika telat, hampir dipastikan Miss Hilgers dan Eliano Reijenders belum bisa menjalani debutnya saat timnas Indonesia melawan Bahrain yang akan mendatang atau laga selanjutnya. Nah, tapi ini justru prestasi karena mereka melihat keseriusan pemerintah saat ini dan ke depan untuk membangun olahraga nasional. Nampaknya, mumpung masih ada waktu, kini PSSI terus bekerja keras agar Hilgers dan Eliano bisa segera bergabung dengan tim Garuda. Federasi Sepak Bola Indonesia sampai harus meminta bantuan Kemenkumham RI sebagai lembaga yang bertanggung jawab soal kewarganegaraan. Pihak Kemenkumham langsung bergerak cepat dan bersiap melakukan apa saja demi bisa memenuhi keinginan dari PSSI, sekaligus memastikan Hilgers dan Eliano bisa menjalani debut saat melawan Bahrain tanggal 10 Oktober 2024. Saya dari PSSI dan saya yakin Pak Menteri, pemerintah, kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas. Itu yang utama. Cara-caranya pun terhormat. PSSI pun mengutus tim khusus ke Belanda untuk membantu proses naturalisasi Hilgers dan Eliano. Kini Kemenkumham siap mengirim perwakilan mereka ke Belanda. Dan pesawat yang mengantarkan mereka juga sudah siapkan. Dalam hal ini PSSI yang bertanggung jawab. Diungkap langsung oleh Menteri Hukum dan HAM yakni Supratman, jika Hilgers dan Eliano akan menjalani sumpah WNI di Belanda. Berhubung calon dua warga negara Indonesia yang nanti akan bergabung dengan timnas masih berada di negara tempat mereka membina klub sepak bolanya yakni Belanda, maka langkah tercepat yang bisa diambil adalah kami memberangkatkan petugas dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mengambil sumpah bagi warga negara di Kedutaan Besar RI di Belanda, kata Supratman pada awak media. Karena hal itu, media Belanda turut menyoroti langkah Indonesia soal Hilgers dan Eliano, salah satunya ESPN. Salah satu media kenamaan Belanda itu juga memastikan jika Miss Hilgers dan Eliano Reijenders akan memainkan pertandingan internasional mereka bersama timnas, namun bukan bersama timnas Belanda. Selain memastikan kabar tersebut, ESPN juga mengulas info Hilgers dan Eliano sebagai pemain yang berbakat sehingga membuat pelatih Belanda Ronald Koeman semakin resah pemainnya pindah ke Indonesia. Dengan langkah yang terus dilakukan oleh PSSI, membuat pelatih timnas Belanda yakni Ronald Koeman semakin resah. Alasan adalah karena Indonesia pasti akan selalu mencari pemain keturunan di negeri kincir angin tersebut. Hal inilah yang bisa mengganggu fokus dari Ronald Koeman karena dirinya tak akan bebas memilih pemain di skuadnya. Alasannya, karena bisa saja pemain tersebut sudah lebih dulu membela timnas Indonesia. Meski soal kasus ini sangatlah jarang, namun siapa tahu di masa depan hal semacam itu bisa terjadi. Lebih lanjut, sampai saat ini pihak Belanda sendiri mengaku tak mempersoalkan ketika pemain mereka memilih membela Indonesia. Bagi mereka, itu adalah hak setiap pemain dan para pemain boleh membela negara tempat leluhur mereka berasal. Namun, jika terus seperti ini, pihak Belanda pastinya akan jengah dengan pergerakan dari Indonesia. Sebab
Bila PSSI terus memakai cara ini yang pasti cepat atau lambat, pemain keturunan yang ada di Belanda jumlahnya semakin sedikit. Maka dari itu, pihak Belanda pun menyarankan agar PSSI harus tetap mengembangkan program pembinaan usia dini agar Indonesia bisa menciptakan pemain-pemain berbakat dan tak harus mengandalkan produk dari luar negeri. Jadi, itulah cerita di balik usaha keras dari PSSI agar Hilgers dan Eliano Regenders bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia dan menjalani debutnya kala bersua Bahrain di tanggal 10 Oktober 2024 mendatang. Kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas, itu yang utama. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Lebih lanjut, Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir mengatakan, pengambilan sumpah kewarganegaraan Indonesia untuk dua calon pemain timnas Indonesia, Miss Hilgers dan Eliano Regenders yang dilakukan Belanda adalah hal yang biasa. Menurut Erick, proses tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku. Jadi, fleksibilitas baik di sini atau di luar negeri itu biasa, angkat sumpah di luar negeri juga ada. Jadi bukan sesuatu yang spesial, kita tidak ada yang spesial. Semua kita hormati secara hukum, baik hukum yang ada di Indonesia maupun aturan FIFA, kata Erick Thohir. Erick menjelaskan bahwa Miss Hilgers dapat dinaturalisasi karena ibunya berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Sedangkan Eliano Regenders memiliki ibu dari Maluku. Bahkan ibunya masih sering pulang ke Manado untuk melihat yayasan bagi tunanetra yang dibina. Jadi mereka sangat Indonesia, jadi jangan pernah pertanyakan merah putih mereka, tegasnya. Saat ditanya mengenai banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia, Erick Thohir menyatakan bahwa target pemain dari pemerintah itu sendiri saat ini adalah memperbaiki prestasi timnas. Ia menekankan bahwa proses naturalisasi yang dilakukan dengan cara yang terhormat. Kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas, itu yang utama. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain, tuturnya. Dalam kesempatan yang sama, Menkumham Supratman Andi Aktas juga menyampaikan harapan bahwa dukungan naturalisasi dari Kemenkumham dapat membantu meloloskan timnas ke Piala Dunia 2026.